Ini adalah kegiatan yang ketiga di tahun ketiga. Jadi di tahun ini kita lebih memperkenalkan cagar budaya yang ada di Kota Tangerang. Dalam rangka memperkenalkan serta mengedukasi tentang cagar budaya dan tempat-tempat wisata, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Tangerang terus melakukan upaya dengan menggelar beberapa acara, di antaranya Festival Mokervaart, yang dilaksanakan selama 2 hari, dari tanggal 30 hingga tanggal 31 Mei 2024. Di tahun 2024 kali ini, acara Festival Mokervaart, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menampilkan beberapa kesenian dan stand pameran kebudayaan yang dihadiri PJ Wali Kota Tangerang Dr. Nurdin, Kepala OPD terkait dan para penggiat budaya. Rizal Ridolo, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kepada media menjelaskan, Festival Mokervaart yang ketiga saat ini sangat penting untuk mengedukasi dan menginformasikan beberapa cagar budaya, di mana Kota Tangerang merupakan salah satu kota pusaka di Indonesia. Ini adalah kegiatan yang ketiga di tahun ketiga. Jadi di tahun ini kita lebih memperkenalkan cagar budaya yang ada di Kota Tangerang. Karena Kota Tangerang ini adalah salah satu kota pusaka yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan Mokervaart ini sangat penting bagi mengedukasi, menginformasikan bahwa Kota Tangerang ini ada beberapa cagar budaya. Makanya kami undang juga teman-teman yang ada di penggiat cagar budaya yang agar mengisi stand juga. Bagaimana kita bisa memperkenalkan, oh di Kota Tangerang nih cagar budaya ini apa aja sih gitu kan. Dan kami juga membuat banner, membuat informasi-informasi terkait dengan cagar budaya. Seperti pintu air ini dibangun tahun berapa sih gitu kan, Bontek Bio, Vihara, terus Masjid Kali Pasir. Ini mereka biar tahu masyarakat itu. Jadi tahun ini lebih kepada mengarah bagaimana kita memperkenalkan cagar budaya, seni dan budaya yang ada di Kota Tangerang. Acara dilaksanakan 2 hari dari tanggal 30 sampai dengan 31 Mei. Kegiatannya tadi saya sampaikan memperkenalkan cagar budaya dan seni budaya, ada tari-tarian dari Kota Tangerang, ada bincang budaya, nanti juga ada seniman dari wayang golek, maestro juga di Kota Tangerang, selanjutnya juga ada penggiat cagar budaya, itu akademisi juga, Musab, nanti juga hadir bagaimana kita bisa memperkenalkan. Jadi selain itu juga kita kerjasama dengan teman-teman pramuka, Warcap Kota Tangerang, kita akan bebersih hutan kota ini dan juga ada melaksanakan camping semalam di hutan kota. Selanjutnya juga ada tampilan-tampilan selain tampilan seni dan budaya, juga ada tampilan-tampilan musisi yang ada di lokal ini kita tampilkan. Dalam kesempatan tersebut, dirinya menceritakan sejarah singkat Mokervaart, di mana destinasi wisata cagar budaya tersebut merupakan aliran sungai yang penyuplai air dari Kali Cisadane ke Batavia, dan juga sebagai jalur transportasi air yang digunakan masyarakat lokal setempat. Mokervaart ini aliran sungai. Jadi anak sungainya Cisadane. Mokervaart ini adalah dulunya ini dibangun sebagai penyuplai air ke Batavia atau ke Jakarta. Tapi dalam perjalanannya ini juga menjadi manfaat untuk jalur transportasi warga Benteng, warga Tangerang ini ke Batavia. Dulu kan kalau lewat darat, informasinya dulu itu pakai kuda tuh mahal. Nah kalau pakai perahu di sini, jadi di bendung dulu di pintu air ini gitu kan ya. Ini Mokervaart nih mungkin orang-orang jarang dengar lah Mokervaart ini apa gitu kan. Ini pintu air. Tapi orang Tangerang kalau udah bicara pintu air pasti turun di mana di pintu air, di sini pintu air itu. Selanjutnya terkait dengan cagar-cagar budaya yang ada di Kota Tangerang. Ini cagar budaya Kota Tangerang ini ada beberapa yang sudah ditetapkan, di antaranya pintu air 10, Masjid Kali Pasir, 2 Vihara, Bontek Bio dan Bonsan Bio. Selanjutnya ada 3 LP. LP anak pria, LP anak wanita, dan LP pemuda.
Dan kita juga punya namanya Stasiun Kereta Api Tangerang, itu juga cagar budaya kita. Dan yang selanjutnya ada Museum Benteng Heritage. Tahun kemarin kita sudah ada penambahan lagi, diantaranya rumah telepon. Itu rumah telepon ini ada di samping kantor pos dan giro yang Jalan Daan Mogot. Selanjutnya juga ada pintu hek. Pintu hek itu ada di Kebun Besar. Dan ada beberapa warisan budaya tak benda yang lainnya, yang seperti hari ini kita tampilkan ada tehyan gitu kan. Terus selanjutnya juga ada besi. Nah ini juga WBTB yang ada di Kota Tangerang. Kita tampilkan warisan budaya tak benda Kota Tangerang dan cagar budaya Kota Tangerang di Festival Mukerfart tahun ini. Lebih lanjut Rizal menambahkan, bukan hanya sejarah tentang Mukerfart, di Kota Tangerang ada beberapa museum bersejarah, di antaranya museum yang berada di Lapas Anak Wanita, Museum Benteng Heritage dan Museum TMP Taruna, tempat dimakamkan Daan Mogot, peristiwa Lengkong. Kalau museumnya kita ada museum namanya Museum TMP Taruna, itu hanya museum untuk bagaimana dulu juga di Kota Tangerang adalah kota bersejarah, yaitu peristiwa Lengkong. Nah, kaitan dengan Lengkong ini adalah Kota Tangerang punya sejarah adalah sebagai cikal bakalnya Akademi Militer yang ada di Magelang sekarang. Dulu awalnya di Kota Tangerang, awalnya dengan komandannya yaitu Daan Mogot, yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Taruna, Kota Tangerang. Nah, terkait dengan museum-museum juga ada Museum Benteng Heritage. Ini memperkenalkan bagaimana dulu ini juga ada perkembangan Cina-Cina benteng di Kota Tangerang. Ini juga diperkenalkan. Selanjutnya di beberapa tempat cagar budaya juga kita ada museum seperti di LP Anak Wanita. LP Anak Wanita itu juga ada museum yang dikelola oleh Kementerian Kehakiman. Jadi banyak cagar-cagar budaya yang membuat galeri masing-masing. Ini saya pikir juga sangat bagus, potensinya juga bagus, dan mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi edukasi, menjadi informasi kepada masyarakat bagaimana Kota Tangerang ini ternyata Kota Tangerang ini kota pusaka yang ada di Indonesia. Dirinya berharap, dengan digelarnya Festival Mukerfart, dapat memperkenalkan destinasi wisata serta cagar budaya yang ada di Kota Tangerang, dan mengajak seluruh masyarakat untuk datang ke destinasi wisata hutan Kota Mukerfart. Ya, harapannya dengan kegiatan Mukerfart ini yang pertama memperkenalkan salah satu destinasi Kota Tangerang. Ini hutan kota destinasi. Ada flying track di sini, ada unggas, kita bisa lihat, dan di sini bisa lesehan dan sebagainya. Ini salah satu destinasi wisata. Yang kedua, juga kita bisa memperkenalkan bahwa di Kota Tangerang sekali lagi Mukerfart ini punya nilai sejarah. Kita juga bisa menyampaikan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa membranding Kota Tangerang, kegiatan-kegiatan yang memang bisa menjadi satu kekuatan. Karena Kota Tangerang tidak punya laut, tidak punya gunung. Kita punya kegiatan-kegiatan pariwisata buatan, diantaranya ini buatan, diantaranya festival-festival ini buatan, ini bisa insya Allah bisa memberikan salah satu alternatif kepada masyarakat di 2 hari ke depan ini, bagaimana kita bisa meramaikan. Jadi mari untuk masyarakat Kota Tangerang, Tangerang Raya, Banten, ini bisa hadir di acara Festival Mukerfart ketiga. Mudah-mudahan dengan kegiatan Festival Mukerfart ini para pengunjung bisa disuguhkan bagaimana Kota Tangerang mempunyai nilai sejarah di zaman dahulu kala. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa klik subscribe, lonceng, like dan komen untuk dapat menyaksikan berita terbaru dari Indo TV, TV online Indonesia.